Selamat. Selamat siang. Hari ini kita memasuki sesi ke-10 di mata kuliah Revenue Management. Untuk topik yang sesi ke-10 ini adalah tentang Restaurant KPI atau Restaurant Key Performance Indicator. Seperti sesi sebelumnya adalah tentang Rooms Department, ini lebih ke F&B departemen, jadi restoran KPI ini bisa digunakan juga di hotel ataupun di restoran. Ya. Nah, kita lanjut. KPI yang pertama yang terpenting adalah sales atau penjualan. Ya. Jadi penjualan menjadi salah satu KPI atau target yang sangat penting dalam bisnis restoran, baik di hotel maupun independen restoran. Di mana sales itu adalah yang tadi saya sampaikan merupakan satu critical point. Di industri restoran ini juga beberapa restoran itu mempunyai umur usaha yang pendek ya, kadang-kadang dia hanya melewati 3 tahun sudah itu tutup. Berarti dia ada masalah dengan manajemen dari penjualannya. Bisa jadi konsep restorannya atau mungkin juga memang jualannya kurang maksimal ya. Nah, yang pertama di dalam KPI sales itu pertama kita akan menghitung nanti yang namanya break even point. Jadi break even point itu bahasa sederhananya adalah bagaimana cara menghitung titik impas atau balik modal ya. Jadi modalnya misalnya bikin restoran 2 miliar, untuk balik modal 2 miliar itu butuh berapa bulan atau berapa tahun ya. Nah, secara umum untuk menghitung break-even point secara operasional sih hanya menghitung dari total fixed cost dibagi dengan seberapa penjualan dikurang variable cost dibagi total sales-nya ya. Total penjualannya F&B seluruhan atau restoran seluruhan. Tapi kalau mau break-even untuk menghitung berapa sih kembali modal dari kita investasi kita, di sini kita nanti akan dihitung berapa biaya investasi membuat restoran itu tersebut ya. Misalnya untuk membangun tadi saya bilang misalnya total investasinya 2 miliar. Untuk mendapatkan 2 miliar kembali modalnya itu dibutuhkan kira-kira misal kita targetkan 3 tahun. Dalam 3 tahun berarti restoran tersebut setiap harinya harus dapat penjualannya berapa atau profitnya berapa ya. Untuk menghitung yang namanya break-even point ya. Jadi yang pertama adalah KPI-nya yang pertama yang terpenting adalah masalah penjualan ya. Nah yang kedua kita juga harus menghitung historical sales nanti setelah restoran tersebut jalan atau restoran baik independen ataupun restoran itu bagian daripada hotel. Tapi umumnya kita menghitung ini adalah independen restoran ya. Karena kalau di dalam hotel berarti lebih nanti hitungan KPI-nya lagi ke hotel bukan ke restoran sebagai unit usaha di hotel. Nah, jika kita bicara tentang industri restoran yang independen atau berdiri sendiri ya, jadi bisnisnya hanya restoran aja tersebut. Misalnya kita membuat kafe atau restoran di daerah Kemang gitu ya. Nah, setelah tadi kita menghitung berapa penjualannya, dapat BEP-nya, ceritanya kita ini udah berjalan restorannya. Nah, kita harus men-tracking setiap saat, harian, bulanan, tahunan, kita melihat berapa sih penjualan restorannya dari waktu ke waktu ya. Nah, seperti saya sampaikan bisa dihitung dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, dari historical sales ini atau riwayat penjualan ini bisa melihat trennya. Kira-kira trennya itu restoran kita bangun di Kemang 1 tahun yang lalu itu performanya gimana, bagus atau enggak gitu ya. Nah, jika kurang bagus berarti kita harus melakukan suatu analisa, terus kita melakukan review, dan yang terakhir kita melakukan adjustment, kira-kira apa yang harus kita rubah ya supaya penjualannya akan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kita bisa membuat forecasting, planning, kira-kira apa aja yang harus di reduce cost-nya, terus apa yang harus ditinggikan atau ditambah penjualannya ya. Nah ya, faktor ketiga yang terpenting dari KPI usaha apapun adalah labor cost. Nah ceritanya ini kita di restoran labor cost-nya adalah
gajinya dari bagian servis ya, mulai dari restoran manajernya, kalau mungkin itu restoran besar ada dari mulai GM restorannya, terus turun ke bagian dapurnya juga, chefnya itu berapa gajinya, terus di bawahnya chef misalnya cooknya berapa, biayanya jumlahnya berapa dan sebagainya ya. Beberapa restoran menurut Crown labor cost-nya 30-35% ya. Nah, ini parameternya di restoran yang restoran yang berdiri sendiri ya, jadi independen restoran. Cost tertinggi di labor cost itu di 30-35. Kalau kita bisa lebih kurang lebih baik. Tapi kan biasanya untuk mendapatkan chef yang bagus cukup mahal sehingga nanti akan cost dari labornya ini akan naik ya. Beberapa restoran kita menggunakan pembagiannya adalah sebentar. Pembagian gajinya tidak ada beberapa chef yang modelnya bukan dari gaji, tapi selain gaji dia juga mendapatkan profit sharing ya. Profit sharing dari restoran tersebut. Nah, beberapa chef terkenal, misalnya celebrity chef itu biasanya dibayarkan dari profitnya nanti restoran tersebut. Misalnya gajinya nilainya misal 10 juta gitu, tapi ditambah di luar gaji itu nanti executive chef tersebut mendapatkan berapa sih persentase dari keuntungannya. Misal restoran itu untung setiap bulan, misalnya untungnya 100 juta gitu, nanti dia dapat misalnya sekitar 5% dari 100 juta atau tambahannya 5 juta lagi gitu ya. Nah, itulah beberapa chef yang sudah terkenal dia akan menggunakan metodenya dua, penggajiannya, satu dari gaji bulanan, terus yang kedua dari insentif dari profit yang didapatkan dari restoran atau penjualan yang didapat dari restoran, tergantung dealingnya, agreementnya gimana. Ada yang dari profit ya, ada yang dari profit dari bawah, dari profit ya, ada juga yang dari penjualannya dari atasnya gitu. Jadi penjualannya berapa? Jadi dia nggak mau tahu, pokoknya dia dapat dari penjualan misalnya 3% atau dapat dari profit misalnya 5% dan sebagainya ya. Itu angka 3% dan 5% itu dari kesepakatan bersama ya. Nah, faktor yang keempat dari KPI dari restoran adalah harga pokok penjualan ya, atau food cost nanti terkenalnya. Nah, food cost ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kalau food cost-nya tinggi, berarti bisa jadi dua nih, si chef-nya tidak bisa mengkontrol biaya, atau harga jualnya terlalu kemurahan. Bisa jadi restoran tersebut tidak bisa jual mahal karena marketnya kurang ada daya belinya gitu. Jadi karena harganya murah, jadi cost-nya bisa jadi tinggi. Nah, ini problem juga kalau cost-nya ini ketinggian ya, karena nanti akan mengurangi tingkat keuntungan dari restoran tersebut ya. Nah, beberapa di restoran sih cost-nya range-nya di 28 sampai 35 ya. Tergantung harga jualnya juga nanti selling price-nya. Semakin besar selling price-nya, cost-nya harusnya semakin murah ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah prime cost. Bukan yang terakhir. Ini yang kelima adalah prime cost. Nah, prime cost itu gabungan yang tadi labor cost ditambah harga pokok penjualan. Jadi yang utama di dalam restoran kan biaya terbesarnya adalah labor. Yang kedua harga pokok penjualan. Nanti ada biaya tambahan lain ya, biaya listrik, biaya apa, tapi itu tidak terlalu signifikan. Yang paling besar adalah dari biaya tenaga kerja ya, labornya, dan biaya harga pokok penjualan. Jadi ini yang terpenting ya juga ya di antara KPI di restoran. Nah, hal yang lain, turnover dari karyawan. Ada beberapa restoran yang karyawannya baru bekerja 1 bulan, 2 bulan, gonta-ganti terus. Nah, ini juga sangat mempengaruhi performanya nanti, karena kalau ganti-ganti terus pegawainya, kita harus training lagi, kita harus adaptasi lagi dengan masing-masing gitu. Bisa kita lihat dalam satu restoran, misalnya kita sudah loyal dengan salah satu restoran gitu. Satu saat kita kembali ke restoran, misalnya ada perubahan dari cita rasa atau level of service gitu, kita akan tahu ternyata pas kita tanya, oh chefnya sudah ganti. Nah, itu salah satu contoh dari turnover. Nah, turnover yang tinggi akan mengurangi
taste ya, performance juga bisa karena beda shape, beda tangan ya, beda rasa, beda presentation dan sebagainya. Jadi selain tadi kita mereview labor cost ya, biaya-biaya gaji, kita juga harus mereview yang namanya turnover. Kalau turnovernya terlalu banyak itu berarti ada masalah dengan manajemen itu gitu ya. Ini yang menjadi hal yang terpenting juga dari KPI-KPI yang ada di restoran ya. Selanjutnya ini server benchmark. Nah, server benchmark itu kita tuh menghitung berapa banyak, biasa kita hitung dari berapa waiter atau waitress yang bisa menghandle tamu gitu ya. Kalau di hotel itu kan ada berapa banyak apa sama misalnya room boy, kalau di hotel ya berapa banyak room boy bisa membersihkan satu kamar itu sama dengan KPI juga dari rooms ya. Tapi ini kalau di restoran kira-kira berapa banyak sih satu server ya, mulai dari server tuh mulai dari restoran manager, terus si waiter-waitressnya untuk menghandle tamu-tamunya gitu ya. Nah, jangan kebanyakan waiter daripada tamunya gitu. Waiternya 4, tamunya 2, itu nggak bagus ya. Biasanya satu waiter bisa handle 10 tamu atau 5 table dan sebagainya. Nah, dan server ini, para pelayan ini dia menjadikan brand ambassador ya. Mungkin dulu pernah ingat ada satu restoran yang konsepnya sangat informal, jadi kayak si waiternya itu bisa engage dengan tamu langsung. Nah, engage-nya tamu karyawan atau waiter ke tamu ini bisa membuat loyal market gitu ya. Nah, ini juga kita perlu meng-review gitu, berapa banyak sih server yang bisa mengcover tamunya berapa banyak gitu. Semakin banyak tamunya di cover berarti itu semakin baik ya. Nah, ini ada tambahan lagi selain yang faktor itu di restoran yang modern sekarang ini, kita juga harus menghitung berapa besar sih customer experience-nya gitu ya. Nah, sekarang itu beberapa restoran kan di industri restoran sudah ada online review ya, ada yang dia bikin sendiri apa namanya sistem online review-nya, atau ada juga yang menggunakan misalnya Zomato ya. Kalau di Jakarta atau di beberapa kota dulu tuh ada Zomato, terus ada apa lagi saya lupa. Jadi satu platform yang selain model sistem penjualan, dia juga melakukan online review ya, seperti kalau di hotel itu dari TripAdvisor dan sebagainya. Nah, kayak di Zomato ini nanti ada reviewnya gimana sih restoran atau kafe A di Kemang itu gitu. Semakin baik reviewnya, itu kan semakin menjadi daya tarik bagi para tamu untuk mencoba di restoran tersebut ya. Dan juga customer retention rate, berapa besar engagement si tamu-tamu itu terhadap restoran gitu. Semakin banyak komen baik, itu akan menjadi nilai tambah bagi restoran atau kafe tersebut. Nah, selanjutnya tadi kan dari sisi customer, dari sisi marketingnya nih, restoran-restoran yang punya brand yang udah besar itu harus melakukan juga apa sih namanya analytical ya di marketingnya, kemampuan dia menjualnya seperti apa, brand dia positioningnya seperti apa gitu. Kayak mungkin restoran ada fine dining ya di daerah Kemang gitu. Nah, dia tuh marketnya dulu banyak yang bezi ya, ambasador itu embassy pada apa namanya makan di resto tersebut, sehingga ada suatu image atau branding bahwa the ambassador di Jakarta itu makannya kalau nggak di restoran itu dia belum termasuk level ambassador yang levelnya kelasnya atas gitu ya. Nah, ini akan membentuk social engagement nantinya. Jadi ada market loyal seperti tadi ambassador, ada satu dulu di kafe, di restoran di Kemang yang begitu kuatnya, mulai dari GM-nya, restorannya itu bisa engage dengan para duta besar asing ya, sehingga apa ya seperti private party-nya para embassy di daerah Kemang tuh di restoran tersebut ya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah kita juga harus menghitung traffic dari website restoran kita. Kalau kita restoran independen, berapa banyak sih orang yang engagement-nya tadi ya, dengan dia engage, dia akan melihat perkembangan apa aja yang ada di dalam restoran tersebut. Nah, biasanya kan kita menggunakan platformnya adalah website ya, selain tadi online review ya. Di website kita biasa menginformasikan tentang produk-produk yang terbaru, menu-menu terbaru, dan sebagainya. Bisa juga website ini
di-link dengan reviewnya ya. Nah, ini adalah satu alat untuk menghitung berapa besar kita punya engagement dengan market kita, dengan temu kita. Nah, terakhir, terima kasih. Ini adalah suatu contoh yang tadi saya sampaikan adalah KPI untuk restoran ya. Umumnya sih restoran yang independen ya. Jadi kalau restoran yang masuk dalam bagian dari hotel biasanya menjadi satu kesatuan KPI-nya bareng jadi hotel KPI. Ya. Jadi oke, kita ketemu lagi di sesi minggu depan, di sesi ke-11. Terima kasih, sampai jumpa. Have a nice day.